Oke, lanjut ke nomor 3. Kita punya suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 min ax kuadrat plus bx min a yang katanya habis dibagi dengan x kuadrat plus 1 nih. Dan kalau dibagi x min 4 sisanya 51. Pertanyaannya a tambah b berapa? Nah, di sini ketika suku banyak fx ini habis dibagi atau faktornya adalah x kuadrat tambah 1. Nah, x kuadrat plus 1 nggak bisa difaktorin nih. Gimana nih ceritanya ya? Nah, di sini sebenarnya ada beberapa metode ya, beberapa metode yang bisa kita pakai. Cuma salah satunya ada metode yang biasa tuh, yang begini ya, ax pangkat 3, kemudian min ax kuadrat plus bx kurangin a, ntar tinggal dibagi dengan x kuadrat tambah 1. Nah, ini salah satu metode aja sih, tapi saya nggak biasa pakai ini ya. Saya biasanya pakai satu metode Horner kalau dia pembaginya kuadrat, apalagi kalau dia kuadratnya nggak bisa difaktorkan. Saya biasa bikin begini nih, pembaginya itu kan x kuadrat. Kemudian di situ ada x-nya nggak ada ya, kita tulis 0x, kemudian tambah 1, kita anggap sama dengan 0. Kemudian nanti x kuadrat sama dengan 0x pindah, 0 itu nggak ada negatif, jadi biarin aja 0x min 1. Nah, di situ ada angka 0 dan ada angka 1, min 1, sorry, di kanan. Nah, 0 dan min 1 itu sebagai pembagi nanti di konsep Hornernya yang sebelah sini ya. Jadi 0 dan min 1 kita taruh di sini nih. Nah, cakep ya. Oke, biasanya saya pakai ini ya. Nah, terus si fx suku banyaknya masih inget ya. X pangkat 3 di situ depannya koefisiennya a. Kemudian x kuadrat adalah min a, kemudian x adalah b, dan konstantanya itu adalah min a. Nah, udah habis itu gimana nih? Udah selesai. Kita tinggal karena di sini ada dua pembagi, terus bagaimana ini biasa tambah ya? Ya biasa diturunin, tambah, kemudian dikali kayak biasa, dikali, terus kita taruh sebelah sini. A kali 0, 0. Terus yang min 1 gimana? Kita kali lagi, terus taruhnya menyerong ya. Nah, menyerong, jadi kayak diagonal. A kali min 1 jadi min A. Dah, karena udah dikali dua-duanya, terus abis itu min A-nya kita tambahin dengan 0, jadi min A. Kali lagi dengan 0, jadi 0. Min A kali min 1, taruh lagi menyerong, jadi min A kali min 1 itu A ya. Nah, udah. Karena udah mentok sampai ke kanan ya, kalau diterusin nanti sampai sini ya, nggak mungkin ya. Nah, kalau udah mentok sampai ke kanan berarti tinggal jumlah-jumlahin aja. Nah, di sini jadinya B min A, kemudian yang terakhir adalah 0. Nah, terus karena dia pembaginya adalah X pangkat 2 atau pangkat tertinggi pangkat 2, maka sisanya kita ambil dua bagian yang di sebelah sini. Ini sebagai sisa. Ya, sisa. Nanti di situ ada B min A, cuma karena dia pembaginya pangkat 2 maka sisanya pasti berbentuk apa? Berbentuk linier. Jadi pasti ada X-nya gitu ya. Terus ada konstantanya. Cuma di sini kan karena di sini si koefisien X ya B min A, berarti kita tulis B min A X. Kemudian konstanta ternyata 0, ya udah tulis tambah 0. Tapi ternyata kan di sini katanya habis dibagi ya. Habis dibagi itu apa? Habis dibagi itu faktornya alias dia sisanya pasti 0. Berarti harusnya dia sisanya 0 di sini, ini juga ada 0 ya. Nah, berarti kalau gitu logikanya di sini harusnya B min A itu harusnya jadi 0. Nah, berarti kalau gitu B bisa kita ganti dengan A dan sebaliknya A juga bisa ganti dengan B. Udah gitu aja ya. Kita dapat dari konsep Horner yang seperti ini, yang kalau misalkan ini bisa diberlakukan metode atau konsep Horner seperti ini kalau dia pembaginya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Apalagi kalau misalkan dia nggak bisa difaktorkan ya. Nah, itu dia. Selain daripada metode pembagian yang biasa tadi yang sebelumnya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita punya A sama dengan B atau B sama dengan A. Terus abis itu apa? Abis itu katanya nilai A plus B. Oh ya, ketika dibagi dengan X min 4 ya, ketika dibagi dengan X min 4 katanya itu bersisa 51. 51. Oh, berarti kalau begitu kita masukin aja dia si X-nya 4 ya. Kita masukin X-nya 4 berarti F 4, berarti nanti A di sini, kemudian di sini 4 pangkat 3,
kemudian A, di sini ada 4, 4 kuadrat, kemudian ada B, B-nya kali 4, seterusnya dikurangin A, itu katanya bersisa. Nah, teorema sisa ya. Ketika kita substitusi X-nya, itu adalah sisanya 51. Nah, tadi yang B bisa kita ganti A. 4 pangkat 3 berapa? 64 ya. 64A, kemudian min 16A, kemudian B bisa diganti dengan A aja, jadi 4A, min A sama dengan 51. Berarti berapa itu ya? 64 dikurangin 16 berarti 51 48 tambah 48 tambah 3 51 A sama dengan 51. Oh, berarti A nya dapat nih, 51 bagi 51 adalah 1 ya. Jadi A nya 1 berarti B nya juga sama ya, B nya juga pasti 1. Jadi nilai A tambah B adalah tinggal 1 tambah 1 alias 2. Nah, itu dia ya. Nomor 3 alias elang. Oke, alhamdulillah. Sip. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Oke.